maksudnya aku bisa rasa gitu, tapi untuk meluahkan itu aku tak tahu gitu macam mana caranya gitu. Waalaikumsalam. Paham kami? Lebih paham kah? Gini loh. Paham. Cakap saja deh. Apa yang kau rasakan kau cakap saja. Apa ya? Kau rasa macam, aduh. Walaupun bahasa itu cuma aku yang paham, enggak apa-apa. Sebab kalau semua tuh kau simpan dalam hati dan cuma kau saja yang tahu, kita enggak tahu. Kita pun enggak boleh buat apa-apa untuk kedepannya saat ada kejadian dan bagaimana. Karena sebuah pertemanan, sebuah rasa, sebuah kelakuan itu harus, kita nih bukan ada bukan ada kuasa supernatural yang kau nggak usah luahkan, kita sudah bisa tahu. Oh ya udah, nggak ada. Dengan adanya komunikasi, dengan adanya luahan rasa hati ke hati, baru kita boleh perbaiki sesuatu yang sudah tidak baik dan memperbaiki sesuatu yang di luar kepahaman kita. Silakan deh Sutun. Aduh ya Allah, kayak mana? Aduh ya Allah. Jadi gimana ya, kan tadi Kak Nur ada tanya, kok itu sebenarnya tulus nggak sih? Selama aku kenal aku tuh kok tulus nggak sih ini? Aku nggak bisa buktiin apa-apa mungkin ya, aku tuh kayak nggak bisa. Yaudah, mana buktinya yang kau itu benar-benar tulus? Padahal aku sendiri sudah khianati apa ya, gitu kan? Tapi yang aku cuma bisa bilang, aku tuh bener-bener udah nganggap kalian itu kayak keluarga banget lah, keluarga, betul-betul keluarga gitu. Dari awal masuk TMS sampai ke akhirnya gitu. Mungkin gimana ya, aku mikir juga gitu, umurku sekarang ini kan harusnya aku itu lebih mengenal dunia luar gitu. Ya sudah, apa salahnya kalau misalkan aku coba gitu berjalan sendiri tanpa ini lagi dunia luar. Dan di TMS itu ya, di TMS ini aku kasih tahu ya, di TMS itu family dimana itu cara kerjanya dewasa banget gitu, sedangkan aku tuh belum bisa untuk terlalu lebih macam orang dewasa ini. Kok harus tetap profesional, kok harus tetap ini. Jadi aku tuh kayak, aduh, gimana caranya? Kalian pernah nggak di posisi dimana dimana kalian itu dipaksakan untuk dewasa, terpaksa untuk mengerjakan semuanya ini. Itu bulan-bulan nih, aku rasa bulan-bulan aku terpaksa untuk dewasakan. Aku harus dewasa dalam ini, aku harus tetap profesional gitu, aku harus tetap ini. Tapi lama-lama aku capek, aku lelah gitu. Kenapa aku harus pura-pura dewasa, padahal aku sendiri pun harusnya aku lebih mengenal dunia luar gitu. Dunia luar itu seperti apa, gimana kerjanya. Maksudnya aku tengoklah orang yang seumuran kayak aku kan bahagia gini, maksudnya mereka itu lepas gitu, mereka cuma fokus ke pelajaran, fokus masa depan gitu ya. Sedangkan aku mungkin ada salah paham di situ, aku pikir kayak, oh aku di sini patutnya kan kalau misalkan aku masukkan hello yo, masuk ini sebetulnya aku itu kayak ada temen sharing lah segala, tapi aku rasa terbebani. Maksudnya ada sesuatu lah, tugas di mana aku sangat-sangat merasa terbebani sampai aku memilih, ya udah aku letih gitu. Aku letih, maksudnya berapa kali sudah aku tuh rasa letih, cuma aku tahan, aku bilang harus tetap profesional gitu. Tapi satu masa itu aku benar-benar lelah banget, aku pengen kenal dunia aku sendiri gitu, tanpa harus aku dipaksakan untuk dewasa, biarlah aku dengan kedewasaan sendiri gitu. Nah, jadi aku keluar dari TMS, aku putusin CP-nya Kak Nur. Kalau soal sedih, aku pun sedih juga. Pas aku putusin itu kan, aku pikir kayak, Aish, berjuang itu maksudnya 8 bulan, 9 bulan gitu ya Kak ya. Kita itu
sabar banget. Padahal orang lain itu ada CP pun cepet kali naik levelnya. Kita itu sabar banget gitu nunggu mau level 12 nih gitu. Ya sedih juga lah, sedih. Cuma mau gimana gitu. Kalau misalnya hati sudah lelah itu nggak bisa pikir apapun gitu. Dan Tasya coba keluar sendiri. Tasya cari orang-orang baru, lingkungan baru. Tasya mau mampir TMS tapi ada satu rasa di mana Tasya itu rasa bersalah banget. Maksudnya kayak, aduh aku Bener. nyesel banget Ini gitu. gak Nyesel banget adilnya kok. sebenarnya. Mereka baik banget tapi aku kok malah gitu. Jadi udah aku coba cari circle baru. Ini gak adilnya sebenarnya. Tapi rasanya itu nggak sama guys, nggak sama seperti yang sebelumnya lah. Ya, kayak Jadi aku rasa di situ aku baru rasa bener-bener, aduh aku kehilangan banget gitu. Kak Nur itu, walaupun dia pemarah, padahal dia itu baik banget gitu. Orangnya itu pemarah-pemarah, peduli gitu. Kak Yura itu baik banget. Mereka ini baik banget lah pokoknya. Baik lah gitu. Aku kayak rasa bersyukur gitu. Maksudnya dia berada di lingkungan mereka gitu. Tapi sayangnya aku tuh kayak mensia-siakan ya gitu. Mensia-siakan peluang hanya untuk mengenal dunia luar gitu. Jadi aku rasa menyesal di situ. Aku mau hubungi Kak Yura, Kak Nur, tapi gengsi. Maksudnya aku lebih rasa malu. Penuh dengan rasa bersalah. Semenjak keluar dari TMS, semenjak si Fitri putusin, aku tuh rasa cari arah. Maksudnya kayak semuanya tuh nggak apa namanya nggak fair gitu, nggak apa macam mana nih? Iya, kau merasa seperti kau pengen bebas, tapi merasa ada ikatan yang menghalang. Dan setelah kau keluar, berjalan di luar, ternyata apa yang kau rasakan itu tidak sama seperti yang di dalam itu. Dan saat kau pengen kembali, kau takut tidak diterima, kau takut tidak di welcome, dan merasa bersalah dengan apa yang telah kau lakukan. Bukan begitu? Betul. Makanya itu kayak nggak sama seperti pikiran. Tapi banyak belajar sih ya. Dalam aku keluar dari TMS, aku tuh kayak banyak pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Aku banyak bisa belajar orang-orang baru gimana gitu. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil itu intinya sama seperti kayak Kak Nur bilang tadi. Kalau misalkan kita itu pengen buat keputusan itu jangan terburu-buru gitu. Dan jangan sia-siakan orang yang sayang gitu. Karena kalau misalkan kita mau balik pun keadaan itu pasti nggak bakal sama kayak mulai kita kenal. Pokoknya sedih banget ya. Aku itu berapa bulan aku itu hidup di bawah penyesalan. Sampailah satu hari itu aku kayak, yaudah hari ini aku harus bangkit. Mau tebalkan muka apakah aku harus bangkit juga. Aku harus minta maaf sama mereka gitu. Yaudah aku coba bikin family pula bikin grup baru. Aku kumpulin semula Kak Nur, Kak Yura gitu. Aku minta maaf sama mereka. Walaupun aku tahu Kak Nur itu blokir aku. Aku coba hubungi mereka kayak, ya udah hari ini aku tuh harus selesain lah semuanya gitu. Aku harus minta maaf gitu. Biar tekanan yang kurasakan berbulan-bulan selama mereka nggak ada itu terbayarkan. Ada penjelasan juga sekurang-kurang. Jadi kamu sekarang sudah merasa lega dengan meluapkan rasa kamu ini? Iya, tapi lega, syukurlah lega. Cuma kita masih ada rasa sisa itu kan, yang mungkin tidak bisa hilang. Welcome Alia, ya. Terima kasih ya Dek Sutun dengan luahan rasanya. Ya untuk teman-teman di sini juga ketahui diriku adalah kita di TMS adalah membuat sebuah family di mana rutinitas, aktivitas dan juga keseharian kita itu dengan perkongsian ilmu, terus membuat logo dan sebagainya.
Dan ada juga tugas-tugas lain yang kuarahkan kepada anak-anak TMS untuk mengerjakan. Ya, kalian harus bikin banner, kalian harus belajar, kalian harus seperti ini. Kalian terokai bakat kalian, keluar daripada zona nyaman kalian. Telusuri orang-orang hebat dan coba ambil kebaikan dari sana, pelajari. Nah, dengan sikapku itu, aku lupa kalau ada anak kecil yang jiwanya masih rapuh untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Sehingga dia merasakan hal tersebut tekanan dan tidak ada kebebasan. Dia melihat orang di luar sana itu main heloyo, buka room, bebas kemana-mana, terus bucin-bucinan kemana-mana, terus bisa merasakan kebebasan yang luar biasa. Sedangkan di TMS dia harus menjalani yang namanya bersiaran. Dia harus membuat logo, dia harus belajar untuk berbicara, dia harus ikutin aktivitas kita, di mana setiap malam Jumat kita ada yasinan bersama, di setiap hari Senin Selasa kita ada perkongsian ilmu Islam dan juga kisah-kisah para nabi. Jadi di sana dia merasakan sebuah jalan yang terlalu diatur, sedangkan jiwanya pengen bebas. Berbulan, bertahun dia menjalani hal tersebut, walaupun sudah beberapa kali dia tersungkur, tetapi dia bangkit lagi, memaksakan diri. Dan saat itu dia memutuskan untuk pergi, memutuskan diri untuk pergi. Saat dia pergi, aku berkata begini, dia sudah dewasa untuk lepas. Dia sudah dewasa untuk pergi jauh. Dia sudah dewasa untuk melihat siapa yang bisa diajak berteman, siapa yang bisa diajak berpasangan. Kenapa dahulu kita mengajarkan dia hal tersebut? Memberitahukan dia. Bukan sebenarnya memaksakan, tetapi untuk dia mengetahui apa yang dilakukan di luar sana, dia harus tetap kuat. Dan satu saat, pintu DM-ku didobrak. Mami, ini aku Tasya. Sebenarnya setiap orang-orang yang keluar daripada TMS, aku berpikir begini. Saat kalian mau milih untuk keluar, aku yakin kalian sudah bisa berjalan dengan bebas. Keluarkan ekspresi kalian, terbang tinggi apa yang sudah kalian pelajari di sini. Tapi saat dia kembali, ada beberapa yang mau kembali mendobrak di DM-ku. Aku bilang sama diriku, kenapa balik lagi? Kenapa kalian kembali lagi? Kalian sudah kubebaskan untuk berekspresi. Kalian sudah bisa. Kalian sudah tahu. Kalian sudah bisa bikin logo. Sudah bisa tanggapin apa sebuah pembelajaran, apa sebuah ilmu. Silakan bebas. Tapi saat mereka menjelaskan kalau di luar sana itu tidak seperti apa yang mereka inginkan. Dan apa dayaku ya, sebagai orang tua mereka sama seperti orang tua kita. Apa daya orang tua kita saat anaknya kembali meminta maaf, mengakui kesalahannya. Makanya aku sering bilang sama Nur, jangan terlalu berkeras. Ada saatnya sesuatu itu bisa kita keraskan. Ada saatnya kita bisa memaafkan. Jadi untuk diriku juga, aku juga meminta maaf ya kepada jiwa-jiwa yang kecil,
anak-anak kecil, jiwanya masih terlalu muda, tapi sudah aku didik dengan sebuah kekerasan hidup di TMS. Di TMS itu Dema Squad. Dema Squad adalah punya moto, Your life, our rules. Hidup kamu, tapi peraturan daripada kita. Kita mendidik mereka, mengajarkan mereka, memberitahukan mereka. Saat yang kuat akan bertahan. Saat yang tidak kuat, setelah mereka pelajari apa yang mereka sudah lalui, silakan terbang tinggi di luar sana. Banyak orang menyangka bahwa Dema Squad adalah topeng yang menutupi kemunafikan, yang menutupi sikap sebenar. Sebenarnya Dema Squad ini adalah orang-orang yang berkongsi kebaikan, bercerita tentang kebaikan, melakukan hal kebaikan, dan menutupi segala aib teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di dalam TMS. Ketika ada toksit yang berlaku di TMS, yang berjalan di TMS, kita coba untuk menutupi hal tersebut. Karena layaknya seseorang itu tidak perlu kita beritahukan kejelekan kita atau umbarkan kejelekan orang. Karena semuanya akan berjalan sesuai aturan yang di atas. Kita coba untuk memperbaiki aja dan mempelajari. Karena manusia itu tempatnya untuk belajar. Jadi itu tujuan kita di TMS. Di awal kita mendirikan, saling merangkul, saling mengajar. Yang tidak bisa tahu, kita beritahukan. Yang tidak bisa berbahasa, yang tidak bisa untuk dipoles bakatnya, kita coba untuk keluarkan hal tersebut. Tapi kembali lagi kepada masing-masing. Adakah mereka mau? Saat mereka mau, ya alhamdulillah. Bermakna mereka akan mendapatkan segala-gala yang mereka dapat pelajari. Dan untuk Sutun sendiri, dari dia awal masuk, tidak ada yang bisa dia katakan, cuma sebatas typing. Tidak ada logo yang bisa dibikin. Tidak ada rangkai kata sebuah banner yang dia bisa. Akhirnya, saat ini, seperti yang kalian dengarkan, bakat yang terdiam bisa disuarakan kepada kalian. Nur juga seperti itu. Saat datangnya Nur, banyak yang tidak suka. Aku nggak suka sama Nur, Bunda. Aku nggak suka sama Nur, Kak Yura. Itu suaranya cempreng banget. Itu suaranya jahat banget. Itu sikapnya tidak bisa mengerti. Nggak usah jadikan dia co-host. Nggak mau dengar suaranya, nggak enak banget. Jangan jadikan dia orang yang hebat. Karena nanti orangnya akan sombong. Nanti orangnya akan lupa diri. Tapi aku tidak pernah mendengarkan hal tersebut. Karena aku melihat di setiap jati diri mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, mereka bebas berkarya. Seandainya mereka mau keluar, tidak ada batas buat mereka. Tugasku mengarahkan, mengajarkan, memberitahukan. Kalau mereka mau melakukan, dapatlah dari mereka sendiri hasil tersebut. Ketika mereka tidak mau melakukan, mereka juga dapat dari hasil tersebut. Tapi mungkin jiwa-jiwa Sutun masih terlalu kecil, tidak bisa menolak sesuatu ajaran saat diberikan. Jadi saat aku mengarahkan dia berusaha dengan baik. Waalaikumsalam, Dek Sinaga. Dia berusaha dengan baik untuk membuat hal tersebut.
sehingga dia mengabaikan rasanya. Jadi